Om Swastiastu. Halo anak-anak, pada bab 1 kita akan membahas materi kaidah pencacahan dan peluang. Untuk materi kaidah pencacahan terdiri atas dua submateri, yaitu aturan perkalian atau pengisian tempat dan permutasi serta kombinasi. Pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas kaidah pencacahan, yaitu aturan perkalian saja. Simak pertanyaan berikut. Berapa banyak kamu punya koleksi baju dan celana di rumah? Pernahkah kamu berpikir ada berapa banyak cara yang bisa kamu gunakan untuk memadupadankan baju dan celanamu itu? Atau saat kamu membuat password di handphone milikmu, pernahkah kamu berpikir dari 10 angka yang ada, berapa banyak password yang bisa kamu buat? Semua pertanyaan itu dapat diselesaikan dengan aturan perkalian atau sering juga disebut aturan pengisian tempat. Lalu apa itu aturan perkalian? Perhatikan ilustrasi berikut. Seorang siswa mempunyai 2 tas dan 4 jenis sepatu yang berbeda. Ada berapa banyak cara siswa tersebut memadupadankan atau memasangkan tas dengan sepatu yang dimilikinya? Pertama, misalkan 2 tas yang dimiliki, kita sebut T1 dan T2, sedangkan sepatunya S1, S2, S3, dan S4. Jika kita pasangkan, maka diperoleh T1 S1, T1 S2, D1 S3, D1 S4, T2 S1, T2 S2, T2 S3, dan T2 S4. Artinya, siswa tersebut dapat memasangkan tas 1 dengan sepatu 1, tas 1 dengan sepatu 2, tas 1 dengan sepatu 3, begitu seterusnya sampai tas 2 dengan sepatu 4. Jadi, ada 8 cara siswa tersebut memadupadankan atau memasangkan tas dengan sepatu yang ia miliki. Bagaimana jika siswa tersebut memiliki 3 tas dan 3 sepatu yang berbeda? Maka ada berapa banyak cara memasangkannya? Sama seperti cara ilustrasi sebelumnya, maka akan diperoleh 9 cara. Adakah cara lain yang bisa digunakan agar tidak secara manual memasangkan tas dan sepatu milik siswa tersebut? Coba perhatikan. Siswa memiliki 2 tas. Artinya, siswa memiliki 2 cara memakai tasnya, yaitu memakai tas 1 atau mungkin memakai tas 2. Siswa memiliki 4 sepatu. Artinya, siswa memiliki 4 cara memakai sepatunya. Bisa memakai sepatu 1, sepatu 2, sepatu 3, atau mungkin sepatu 4. Sehingga, cara siswa tersebut memadupadankan tas dan sepatunya adalah 2 kali 4, yaitu 8 cara. Hasilnya sama dengan ilustrasi sebelumnya. Jika siswa memiliki 3 tas dan 3 sepatu, maka banyak cara untuk memadupadankan tas dan sepatunya adalah 3 cara kali 3 cara, yaitu 9 cara. Jadi, dapat disimpulkan definisi aturan perkalian. Kita misalkan peristiwa pertama terjadi dalam P cara, peristiwa kedua terjadi dalam Q cara, peristiwa ketiga terjadi dalam R cara, dan seterusnya. Maka, kemungkinan susunan atau cara yang terjadi adalah P kali Q kali R, dan seterusnya sebanyak peristiwa yang ada. Aturan perkalian disebut juga aturan pengisian tempat. Mengapa demikian? Coba simak ilustrasi berikut. Seorang anak akan membuat password di HP yang ia miliki. Password tersebut terdiri atas 4 susunan angka. Jika disediakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, maka ada berapa banyak kemungkinan password yang dapat dibentuk jika angka yang digunakan tidak boleh berulang. Jika kalian menjawab pertanyaan itu dengan cara mencoba-coba, tentu akan ada banyak susunan password yang terlewat. Agar tidak terlewat, kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat. Pertama, sediakan 4 tempat seperti berikut. Digit 1, digit 2, digit 3, digit 4. Digit 1, 10 cara. Digit 2, 9 cara. Digit 3, 8 cara. Digit 4, 7 cara. Digit 1 memiliki 10 cara karena dapat diisi dengan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, atau 9. Artinya, ada 10 cara meletakkan angka tersebut pada digit 1. Pada digit 2 memiliki 9 cara karena dari 10 angka yang disediakan, salah satu angkanya sudah dipakai pada digit pertama dan tidak boleh dipakai kembali.
Digit ketiga terdiri atas 8 cara karena dari 10 angka yang disediakan, 2 angka sudah dipakai untuk digit 1 dan 2. Jadi ada 8 cara menempatkan sisa angka. Digit keempat terdiri atas 7 cara, karena dari 10 angka disediakan, 3 angka sudah dipakai, jadi ada 7 cara untuk menempatkan angka yang tersisa. Jadi, banyak susunan password yang dapat dibentuk adalah 10 kali 9 kali 8 kali 7, sama dengan 5040 cara atau 5040 password. Bagaimana jika soal sebelumnya diubah dari angka 0 sampai 9, berapa banyak susunan password yang bisa dibentuk jika angka boleh dipakai berulang? Sama seperti sebelumnya, sediakan 4 tempat karena password terdiri atas 4 angka. Digit pertama terdiri 10 cara, digit kedua 10 cara, digit ketiga 10 cara, digit keempat juga sama 10 cara. Mengapa demikian? Digit pertama memiliki 10 cara karena dapat diisi dengan angka 0 sampai dengan 9. Artinya ada 10 cara meletakkan angka tersebut. Digit kedua, 10 cara juga karena angka yang sudah dipergunakan pada digit pertama boleh dipergunakan lagi pada digit kedua. Artinya ada 10 angka yang bisa kita pergunakan. Digit ketiga juga sama 10 cara karena angka sebelumnya yang sudah dipergunakan dapat dipergunakan kembali. Begitu juga dengan digit keempat. 10 cara karena angka yang sudah digunakan pada digit 1, 2, maupun 3 boleh kita pergunakan kembali pada digit keempat, sehingga ada 10 angka yang bisa kita pergunakan. Jadi, banyak susunan password yang dapat dibentuk jika boleh ada pengulangan angka adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10, sama dengan 10.000 password. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.